Shalom saudara yang terkasih, terpuji nama Tuhan. Tuhan begitu baik bagi saudara dan saya. Tuhan masih berikan hidup bagi kita masing-masing. Mari kita menghargai hidup yang Tuhan beri. Baik, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita, dan kita akan memulainya hari ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Kami adalah manusia ciptaan-Mu yang berharga di mata-Mu, yang sampai saat ini masih Tuhan beri hidup, yang Tuhan inginkan supaya kami terus-menerus menjadi manusia yang berharga di mata Tuhan. Maka tolonglah Tuhan, ajar kami mengerti dari firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama ini, supaya kami benar-benar menjadi manusia ciptaan Tuhan yang berharga untuk Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sudah belajar 7 hal yang sudah kita mengerti dari hidup Hawa dan Adam. Yang pertama, pemikiran Hawa. Telinga Hawa, pendengaran Hawa, mata ataupun penglihatan si Hawa, mulut ataupun lidah si Hawa, tangan si Hawa, kaki si Hawa, dan yang paling menentukan adalah hati si Hawa sendiri. Semuanya itu sudah ditangkap, dikendalikan, dan dipermainkan oleh si iblis. Ketujuh itu, organ tubuh yang adalah miliknya Tuhan itu sudah digelapi oleh si iblis. Padahal Tuhan ingin organ tubuh itu tetap menjadi miliknya Tuhan, yang mau dipakai Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 8 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, natur ilahi dari Adam dan Hawa adalah manusia yang harusnya menjadi penyembah-penyembah Allah. Demikian juga kita. Kita memiliki natur yang sama seharusnya. Kita diciptakan sempurna, baik adanya, tetapi dengan tujuan supaya kita menjadi penyembah-penyembah Allah. Tetapi ketika tragedi di Taman Eden terjadi, Hawa dan Adam lebih mendengarkan apa yang dikatakan si iblis. Tragedi itu menjadi tragedi yang turun-temurun. Seharusnya mereka menjadi penyembah-penyembah Allah, diciptakan untuk menghormati Allah. Pada akhirnya mereka berubah, bukan lagi penyembah-penyembah Allah, tetapi menjadi orang-orang yang lebih mendengarkan dan mengikuti perkataan si iblis. Demikian juga sebenarnya kita. Kita diciptakan untuk menjadi manusia dengan tujuan yang mulia, melayani Tuhan. Tetapi pada akhirnya, seperti yang dikatakan dalam Yohanes 8 ayat 44 tadi, yang dilakukan oleh manusia setiap harinya, sadar atau tidak sadar, adalah melakukan keinginan-keinginan si iblis. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Saudara yang terkasih, begitu hebatnya rayuan si iblis, begitu luar biasanya daya tarik si iblis memperdaya manusia. Dan itu jugalah yang membuat manusia melihat ketertarikan itu. Kalau dipikir-pikir oleh analogi kita, sebenarnya kita tertawa. Hawa melihat bahwa buah pohon itu enak dan memberi pengertian. Satu hal yang tidak masuk di akal bahwa perempuan itu melihat bahwa buah itu sedap kelihatannya. Pernahkah si Hawa merasakan bagaimana rasa buah itu?
Tidak pernah. Pernahkah Hawa menyentuh buah itu? Jangankan merasakan, menyentuh pun belum pernah. Tetapi kenapa dalam pemikiran si Hawa ada satu konsep bahwa buah itu sedap kelihatannya dan memberi pengertian? Ini yang tidak masuk akal. Saudara yang terkasih, di situ jugalah Hawa terjerumus. Demikian juga manusia sekarang ini. Manusia lebih melihat kepada hal-hal yang menarik. Tetapi di balik hal-hal yang menarik ada satu kuasa yang ingin membuat manusia terjerumus dalam dosa. Dan manusia tidak sadar akan hal itu. Iblislah yang menjadi bapamu. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ketujuh organ tubuh yang sudah kita mengerti semalam adalah apa? Ketujuh itu yang dipakai, dimanfaatkan oleh si iblis supaya manusia melakukan dosa. Dan Allah sebenarnya pun ingin memakai ketujuh organ tubuh manusia ciptaan Tuhan yang adalah miliknya Tuhan itu, dipakai Tuhan untuk melakukan keinginan-keinginan Tuhan. Melakukan satu pekerjaan yang mulia. Hari ini kita diterangi oleh Tuhan. Seharusnya kita adalah manusia-manusia ciptaan Tuhan yang ditunggu Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan mulia. Saudara diminta untuk memilih hari ini. Saudara ditunggu Tuhan untuk memilih satu keputusan yang penting. Maukah saudara diterangi hati saudara? Itu permintaan Tuhan dari saudara dan saya. Itu berarti saudara ditunggu Tuhan untuk meninggalkan hidup yang lama. Itu berarti saudara ditunggu Tuhan untuk meninggalkan apa yang menjadi keinginan-keinginan si iblis yang adalah bapamu. Arti yang lain, Tuhan menunggu kita untuk mengambil keputusan supaya kita memilih Tuhan untuk menjadi bapa kita. Dan meninggalkan si iblis yang tadinya kita ingin menuruti keinginan si iblis itu. Maka benarlah saudara akan menjadi orang-orang yang disebut kamu adalah anak Tuhan, kamu adalah anak Allah, kamu adalah anak raja. Tapi akan menjadi satu hal yang ironis ketika saudara mengatakan saudara anak Tuhan, saudara anak raja, saudara anak Allah, tetapi saudara melakukan keinginan-keinginan si iblis. Itu sebabnya Tuhan Yesus datang dari sorga ke dunia ini untuk menjumpai saudara dan saya, menemui saudara dan saya secara pribadi, supaya saudara diterangi hatinya, supaya saudara memutuskan hidup untuk diterangi dan datang kepada terang dan hidup di dalam terang. Meninggalkan hidup yang penuh dengan kegelapan. Meninggalkan hidup yang dipengaruhi oleh si iblis dan pengikut-pengikutnya, itulah setan-setan. Hari ini pelajaran penting bagi kita. Saudara dan saya adalah ciptaannya Tuhan yang diciptakan dengan maksud yang mulia. Dan maksud mulia itu adalah natur ilahi. Dan Tuhan ingin natur ilahi itu menjadi bagian dari hidup saudara. Saya menjadi penyembah-penyembah Tuhan, diciptakan untuk pekerjaan yang mulia. Saudara juga ditunggu Tuhan untuk menjadi ciptaan Tuhan, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Datanglah kepada terang itu, karena terang itu sudah datang. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, Engkau datang dengan maksud yang mulia. Engkau datang membawa terang. Engkau sendirilah terang itu. Engkau datang untuk menerangi kami manusia. Engkau datang untuk menerangi pikiran kami manusia, menerangi telinga pendengaran kami manusia, menerangi penglihatan kami manusia, menerangi lidah kami, menerangi tangan kami, menerangi kaki kami, menerangi hati kami. Semuanya itu Tuhan ingin diterangi Tuhan, supaya apa yang menjadi realita dalam hidup kami, menjadi fakta hidup kami adalah berasal dari terang. Itu berarti kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Tolong kami Tuhan,
Tolong hambamu, tolong saudara-saudara hamba yang mendengarkan firman Tuhan ini, supaya mau datang kepada terang. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap hati orang telah datang dalam dunia. Kembali kepada kami, apakah kami datang kepada terang itu atau kami justru menolak terang itu? Keputusan ada kepada kami ya Tuhan. Maka tolong kami Tuhan, Engkau yang sungguh-sungguh bekerja supaya kami tidak salah dalam memilih. Terpuji termulia namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Shalom.